Rainingsih, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMK Negeri 1 Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya berkolaborasi dengan rekan kerja saya yang ada di sekolah di SMK Negeri 1 Lempuing, mewawancarai tentang salah satu kasus yang ada di modul pendidikan guru penggerak, yaitu tugas 2.3 wawancara kasus 4 pada modul 3.1.A.4 eksplorasi konsep pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya kasus seperti apa yang saya ambil, silahkan tonton video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Ibu Epi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Epi karena kami ada tugas dari pendidikan guru penggerak tentang penyelesaian sebuah kasus. Jadi di sini pada kegiatan kasus ini saya mengambil pada kasus 4. Jadi di sini ada cerita, yaitu Pak Budiman itu guru matematika di sekolah SMP Karunia, dan Pak Budiman ini dikenal sebagai guru yang rajin, guru yang ramah, terus kemudian guru yang penyabar dan disukai banyak muridnya. Tetapi pada suatu hari Pak Budiman ini mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A. Tiba-tiba datang orang tua salah satu murid di kelas 8A ini, yaitu orang tua si Abdul. Nah, di depan pintu kelas 8 Pak Anwar, ayah Abdul ini mengacungkan pedang sambil berteriak-teriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman ini merasa kaget dan takut. Nah, demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang, Bu Epi. Terus kemudian dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, apakah yang akan dilakukan Ibu Epi apabila Bu Epi berada dalam posisi tersebut? Apa yang akan dilakukan oleh Bu Epi? Baik Bu Eka, saya akan mencoba menjawabnya. Menurut saya, misalnya saya ada di posisi sebagai Pak Budiman tadi, yang pertama jelas saya akan merasa kaget gitu. Ada apa kok tiba-tiba ada wali datang dengan marah-marah sambil bawa parang lagi? Bahaya kan itu. Kemudian hal yang lain yang akan saya lakukan adalah menemui Pak Anwar. Kemudian mengucapkan permintaan maaf terlebih dahulu. Minta beliau untuk tenang dulu dan minta tolong untuk menurunkan parangnya. Itu kita sampaikan kepada beliau bahwasanya anak-anak yang di dalam kelas otomatis takut semua kalau bapak itu datang sambil membawa parang. Kemudian berdasarkan kasus tadi didapati bahwa sifat Pak Anwar tadi temperamen ya Bu ya. Temperamen sekali. Jadi mungkin untuk saat itu kita setelah menenangkan, kita ajak diskusi dulu si Abdul. Kita tenangkan dia, Abdulnya tadi ya, karena bapaknya datang dengan marah-marah, otomatis mau tidak mau bapak Abdul ini menginginkan Abdulnya tetap pulang ikut dengan beliau. Itu. Kemudian kita bujuk si Abdul tadi agar bisa ikut dengan bapaknya dulu, supaya anak-anak yang lain juga tenang. Dan yang lain juga diberi penjelasan juga. Nanti kalau Abdul pulang dan ayah juga pulang, kita cari saat dimana Bapak Anwar tadi kondisinya sedang tenang, kemudian bahagia. Kita ajak ngobrol dari hati ke hati, Bu. Jadi bisa kita sampaikan bahwa Abdul ini adalah anak yang cukup berpotensi untuk bisa sukses nantinya di masa depan. Jadi Abdul ini sangat membutuhkan pendidikan yang lebih supaya dia bisa untuk sukses di kehidupan yang akan datang nanti. Dan Bapak Anwar ini kan juga kita beri pengertian, Bu. Pas posisinya dia hatinya sudah tenang pasti. Jangan pada saat itu. Kita beri penjelasan supaya Abdul ini diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk bisa terus melaksanakan pendidikan di sekolah yang diajar oleh Pak Budiman tadi. Sehingga diharapkan Pak Anwar bisa memahami hal itu, bahwa si Abdul ini masanya sekarang untuk perlu pendidikan dulu, bukan untuk bekerja. Nanti kalau dia sudah selesai sekolah, sehingga Abdul jadi anak yang sukses dan kembali lagi bisa membantu ayahnya jadi pengusaha ikan misalnya, kan? Mungkin hal itulah Bu Eka yang akan saya lakukan ketika saya ada di posisi sebagai Pak Budiman. Iya, oke.
Oke, terima kasih Bu Epi atas tanggapannya. Berarti dari yang saya tangkap tadi, apakah setelah si Abdul ini dibawa pulang oleh ayahnya, apakah Pak Budiman ini mengajak Pak Anwar ini bertemu kembali di lain waktu atau ketika itulah? Oh, oke. Iya, Bu. Gini, seperti anggap saja seperti kayak pertemuan yang tidak direncanakan, gitu. Pertemuan yang tidak Iya, sengaja ya. Pak Budiman kan ngajar di sekolah yang satu kampung nih dengan Pak Anwar tadi. Iya. Jadi bisa misalnya kalau misalnya sedang jalan-jalan ke tambak beliau gitu kan, kemudian kita dapati Pak Anwarnya sedang dalam posisi tenang, santai gitu, kita bisa beri pemahaman bahwasanya kita ngobrol santai kan, di situ tidak ada emosi, dia tidak emosi lagi, tidak tegang lagi, tidak bawa parang lagi. Kita sampaikan hal-hal yang bahwasanya si Abdul ini butuh pendidikan dulu kan, atau bisa-bisanya kita beri pengertian Pak Anwar tadi untuk prioritaskan sekolah dulu. Kalau misalnya sudah pulang sekolah, oke, baru bisa bantu bapaknya untuk bantu bapaknya setiap. Iya, berarti intinya pertemuannya itu tidak diatur gitu. Iya. Pertemuannya jadi di sini secara tidak sengaja. Iya. Menunggu ayahnya si Abdul ini kondisinya lagi senang, lagi bahagia. Jadi sifat temperamentalnya tidak muncul. Iya. Ya. Yang disampaikan Bu Epi tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Artinya di sini kita sebagai guru harus memiliki empati yang tinggi, punya rasa kasih sayang kepada murid, termasuk juga membantu mereka dalam hal kondisi psikologinya. Mungkin di lain hal keluarga si Abdul ini juga ada sesuatu yang perlu kita bantu, dan boleh jadi kalau kita sebagai guru punya inisiatif untuk membantu, insya Allah sikap temperamental yang dimiliki oleh ayahnya si Abdul ini atau yang dimiliki oleh Pak Anwar ini bisa berkurang. Dan karena pastikan secara psikologi sedikit banyak berpengaruh pada psikologi si Abdul ini, dan mungkin bisa membawa perubahan ke depannya nanti ya. Kira-kira seperti itu ya Bu Epi ya. Baiklah, saya setuju dan sependapat dengan apa yang Bu Eva sampaikan tadi. Mungkin itulah cara pengambilan keputusan yang perlu kita lakukan, Bu ya. Misalnya nanti ada ilmu lain, bisa berbagi Bu dengan saya cara penyelesaiannya. Iya. Dari apa yang dari apa yang Ibu Epi sampaikan ini, ada 9 langkah yang harus kita ketahui di saat kita mengambil sebuah keputusan, Bu. Langkah yang pertama, kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Tadi bahwasanya ada kejadian ya, ayahnya si Abdul ini datang ke sekolah, dia marah-marah, dia membawa pedang karena menyuruh si Abdul ini harus membawa pulang untuk mencari ikan. Jadi di sini padahal seharusnya tugas si Abdul ini masih sekolah di saat masih kelas 8 ya. Tapi di sini ayah si Abdul mengharuskan Abdul ini untuk pulang membawa ikan. Jadi di sini ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Makanya di sini sebagai Pak Budiman memang tugas kita harus mengambil keputusan yang tepat. Terus kemudian Bu Epi, langkah yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Tadi sudah kita ketahui bahwasanya yang terlibat di dalam situasi ini ada Pak Anwar, terus kemudian ada Abdul, terus kemudian ada Pak Budiman sebagai wali kelasnya ya. Terus yang ketiga Bu Epi, jadi dalam pengambilan keputusan ini kita kumpulkan dulu fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik itu membutuhkan data yang lengkap dan detail ya. Jadi seperti yang kita ketahui di kejadian awal ya, tiba-tiba Pak Anwar ini masuk ke sekolah di kelasnya Pak Budiman ini, tiba-tiba marah-marah ya. Jadi berkata si Abdul ini harus pulang, harus nyari ikan dulu ya. Berarti di sini faktanya di situ memang mungkin karena kebutuhan ekonomi ya. Jadi bapaknya si Abdul ini memaksa Abdul itu harus ikut pulang terlebih dahulu. Oke ya Bu Epi, jadi tadi ada 9 langkah-langkah saat penyelesaian kita dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi di sini kalau misalkan kita menjadi Pak Budiman langsung, berarti di sini kita
berbasis rasa peduli ya, rasa empati kita terhadap apa yang terjadi di keluarga si Abdul ini ya. Jadi sudah bagus sekali tanggapan yang diberikan oleh Ibu Epi Susanti ini atas penyelesaian contoh kasus 4 yang ada di LMS. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Evi Susanti yang sudah mau merelakan waktunya dan sudah memberikan saran serta masukan atas penyelesaian kasus 4 yang saya pilih dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Jadi intinya di sini kita memang kalau kita sebagai guru, karena kita sebagai guru ini adalah panutan, jadi kita harus bisa mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab ya Pi ya. Jadi keputusan yang bertanggung jawab itu untuk saat ini maupun di masa yang mendatang ya. Semoga kasus-kasus seperti yang ada di dalam kasus 4 ini tidak akan pernah terjadi lagi di lingkungan sekolah, asalkan kita mau melakukan pendekatan kepada orang tua masing-masing siswa kita. Saya rasa kalau misalkan kita tahu kondisi anak, kita tahu minat anak, kita punya pendekatan dengan orang tua, saya rasa kasus-kasus seperti ini mungkin tidak akan terjadi lagi ya Bu Epi ya. Terima kasih Bu Epi sudah meluangkan waktunya. Silahkan Bu Epi masuk ke dalam kelasnya lagi. Terima kasih ya Bu Epi ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.